Oke Seth, jadi menurut lu yang adult itu gimana sih? Kalau gua tadi kan kita sempet ngomongin soal perubahan fisik ya, kulit kering, rambut makin putih. Tapi kalau gua pribadi lebih kepikiran soal mental sih. Jadi contohnya ya, dulu waktu kita kecil itu kita tahu nih tiap hari kita bakal ke sekolah, kita punya rutinitas, kita lulus SMP, kita lulus SMA, lalu kita masuk ke dunia kuliah gitu kan. Itu jalur yang biasa banget. Tapi begitu udah selesai kuliah, itu menurut gue mulai bingung sebenarnya. Karena kuliah itu udah ada jalurnya, misalkan 4 tahun, terus kita udah lulus. Tapi begitu masuk ke dunia non kuliah itu udah kayak nggak ada strukturnya. Gimana kayak lost gitu ya? Ini menarik sih. Karena memang di dunia ini jadi kayak kalau kita terus distrukturin gitu dari kuliah itu kan jadinya kita mengikuti sistem yang sudah dibuat kan. Iya. Tapi justru kehidupan itulah banyak sistemnya itu bisa dibilang dibuat oleh manusia juga. Jadi kita mesti membuat sistem sendiri. Disitulah yang menurut gue jadi kayak wah seru nih pengalaman yang baru gitu. Tapi makanya lo pada kayak jadi lebih berasa gak sih sekarang ini kita jadi lebih mempertanyakan itu apa dia yang kita mau gitu. Kayak lebih gak happy aja sama apa yang kita lagi lakuin. Iya gak sih? Menarik. Soalnya beda kantor pun juga misalnya lo mulai dari posisi A, nggak semua kantor lo perlu 3 tahun ganti posisi B, habis itu 5 tahun posisi C. Kayak tiap kantor punya beda standar, terus experience tiap orang di posisi itu belum tentu sama. Itu yang kadang-kadang vague-nya sama bikin orang kayak nggak happy di situ, karena gue mau kayak gini sampai kapan? Iya, tapi jujur gue bahkan nggak tahu apa yang gue pengen lakuin gitu. Kayak maksudnya sekarang kan kita kan udah keluar nih dari S2 gitu. Seharusnya kita udah tahu dong mau ngapain. tapi kenyataannya apakah gue mau kerja di kantor arsitek sampai gue umur 70? Emang itu yang gue mau gitu kan? Enggak. Jadi kayak banyak kebingungan yang terjadi gitu waktu lo di masa young adulthood. True. Dan itu benar-benar kayak transisi gue ngerasa banget di umur gue 20-an gitu. Gue masih lulus. Masih 20-an ya? Sekarang lu berapa? Maksud gue kayak waktu gue baru 20. Oh, yeah. Itu kayak baru lulus kuliah tuh. Itu rasanya jelas banget gitu. Track gue. Gue udah bisa ngelihat kayak oh ini gue bakal gini. Habis itu gue bakal begini. Habis itu gue bakal begini. Ini karena kita masih ideal banget gak sih waktu zaman itu? Iya. Itu dan kemudian apa ya, ini kayak gue agak nyalahin S2 sebenarnya. Oh menarik. Iya. Jadi bukannya karena lo gak sekolah, kan karena lo sekolah. Iya. Itu menarik, soalnya gue hampir ngambil S2 tapi akhirnya gue desain. Kayaknya gue lebih mendingin, gue lebih mau mencari apa sih hidup itu. Rian, tadi gue mau balik ke yang lo ngomong. Lanjut Rian. Sorry. Kayak maksudnya lu itu kalau kita sekolah terus menerus itu seolah-olah kita kayak di apa ya? Iya betul, seolah-olah dikasih ini Lil, ada blueprint di hidup lu kalau jalan ikut langkah ini, step ini, itu tujuan hidup lu seolah-olah gitu, betul nggak? Sedangkan sebenarnya harusnya lu cari sendiri gitu loh, kemana lu mau pergi. Enggak sih, sebenarnya mungkin kalau gue kasusnya, gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau orang lain. Kalau gue kasusnya tuh karena lebih kayak ketika gue masuk ke S2, gue tuh kayak dikasih kacamata baru kan buat ngelihat. Jadi kayak gue bisa ngelihat tuh jalan tuh jauh lebih banyak sebenarnya. Jalan jauh lebih banyak. Cuma tapi di saat bersamaan juga gue juga jadi tahu ternyata setiap jalan punya konsekuensi yang berbeda-beda. Itu yang paling banyak yang lu pelajarin tuh kayak setelah lu kayak belajar lebih dalam lagi terhadap satu hal. Ibarat kayak lu bawa senter nih, lu bawa senter kan. Terus kayak lu jalan gitu di tempat gelap banget gitu kan. Lu jalan terus kayak lu pas gelap kayak gitu lu percaya kayak seakan-akan kayak jalannya itu pasti ada kok. S2 tuh gue ngebayanginnya kayak lampunya dinyalain semua. Dan ternyata waktu lampunya dijalan semua, ternyata kayak kegelapan tuh jauh lebih gede gitu loh. Yang lu nggak tahu tuh jauh lebih banyak. Malah makin nggak jelas gue mau kemana jalannya. Jujur ya, gue nggak tahu lu kayak gimana pengalamannya waktu S2. Cuman menurut gue teman-teman gue di S2 mereka mungkin sama kayak kita dalam hati tuh nggak tahu mau ngapain. Cuman karena kita udah di path yang satu ini, jadi semuanya tuh
kayak ambisiusnya ke jalan yang sama. Jadi kayak meskipun tadinya misalnya ya, karena kita arsitek, jadi gue bakal Yeah. ngomonginnya dalam Kasih contoh. contoh arsitek gitu ya. Kayak Kita arsitek? maksudnya ya gitulah. Pokoknya kalau Saya tukang jamu. kayak firm gitu, firm yang gede gitu. Kayak semua orang mau firm A, B, C. Sedangkan dulunya gue pengennya apa sih gitu? Pengennya mungkin firm Z. Iya. Cuman karena semua orang maunya ABC, jadi gue berasa jalan yang bener tuh ABC. Tapi terus begitu gue masuk ke ABC, gue jadi nggak happy sendiri. Terus gimana? Terus sebenarnya gue mau apa dalam hidup, ya nggak sih? Tapi kayak banyak banget hal yang lu mulai ngelihat orang di sekitar lu dan mereka tuh kayaknya tuh itu tuh jalan yang bener gitu. Jadi ngebuat lu depresi sendiri sama kayak lu. Tapi Bram, tadi lu ngomong lu pas udah sadar gitu ya, oh sebenarnya gue kayaknya nggak mau S2 deh. Itu kenapa sebenarnya? Jadi gini, gue kan dulu di musik juga termasuk lama ya. Gue bener-bener hidup gue cuma musik, ibaratnya either nggak main musik, bikin lagu, bikin musik di studio, berputar di situ. Tapi gue waktu itu bersyukur pas pandemi kerjaan di musik gue kan stop karena music entertainment basically semua stop. Nah gue pulang ke Indonesia, terus gue ngeliat ternyata banyak banget kehidupan di luar dunia gue gitu, banyak banget kehidupan di luar cuman sekedar musik. Ada bisnis, ada banyak lah ibaratnya. Jadi kayak misalnya kita bisa bangun sesuatu. Dari situ gue melihat bahwa kadang-kadang kalau kita terlalu attach di satu, kita tidak bisa melihat dunia luar gitu. Bener. Dari dulu nyokap gue selalu ngajarin gue, lu nggak usah pintar-pintar lah di sekolah itu. Wah. Ini nyokap lu. Itu nyokap lo ngajarin gitu ya. Dulu gue rajin belajar, satu itu gue belajar. Iya, ini- Nyokap gue sampai ngomelin gue ke kamar gue ngetok. Gue disuruh pergi ke bioskop, suruh bawa sampai. Tapi gue baru merasakan actually beberapa belakangan ini karena gue Baru ngeh gitu ya. karena dulu gue gue fokus di satu bidang, gue pengen di musik, gue pengen, tapi ternyata banyak hal yang bukan lebih indah ya, tapi kayak sama-sama indah gitu yang bisa gue dapat di luar itu gitu. Iya. Jadi kadang-kadang begitu kita attach satu, kita tuh nggak bisa melihat di dunia luar gitu. Jadi kayak pas gue akhirnya melepaskan sedikit, gue nggak terlalu bikin musik atau apa, gue bisa melihat dunia dan gue lebih menikmati hidup gue. Gitu, end of the day, apa sih tujuan kita hidup itu kan kita pengen happy ya. Tapi apakah dengan kita misalnya kalau si sekolah itu kan ada orang tuh yang sekolah sampai S2, S3 dan kalau itu bikin dia happy, Kenapa enggak? kenapa enggak? Betul. Tapi kalau misalnya karena gue udah 2 kali sekolah yang gue bilang, jadi gue pengen cari happiness yang memang benar-benar buat gue. Jadi balik lagi lebih ke tujuan hidup ya mungkin. Tujuan hidup. Maksudnya Tujuan hidup. semua orang mungkin punya jawaban yang berbeda dengan tujuan hidupnya apa gitu. Dan mungkin yang soal tadi apa struktur yang didapat untuk kehidupan dia bisa datang dari sekolah, bisa datang dari Setuju. dunia kerja, bisa datang dari self discovery. Bener. Dan kita ini mungkin struggling dengan gimana caranya kalau ditemukannya dari self discovery gitu kan, karena seolah kita dikasih blank canvas gitu, Iya. kertas kosong gitu lah ya, nggak ada soal, kita nggak tahu mau bikin pertanyaan apa, nggak tahu jawabannya. Itu yang lagi dialamin mungkin masa-masa transisi ini. Bener. Bener. Silakan ditambah. Sambil makan nih. Yes. Yes.